Kaisar Naga Abadi Chapter 4211 Bahasa Indonesia. Bab 4211, Istana Surgawi ada di sini. Semakin dekat ia ke pusat Danau Suci Purba, semakin besar tekanan yang dihadapinya. Pada akhirnya, bahkan jika Luming menggunakan energi terlarang, itu masih sangat sulit. Dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Saya ingin pergi ke pusat untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi sepertinya saya tidak bisa pergi sekarang. Luming menggelengkan kepalanya sedikit dan berencana untuk pergi. Namun, pada saat ini, ekspresi Luming berubah. Di lautan kesadarannya, peti mati perunggu ungu telah berubah. Luming tidak mengendalikan peti mati tembaga ungu itu. Peti mati tembaga ungu itu terbang sendiri. Sebuah kekuatan membawa Luming dan bergegas maju. Luming merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Kekuatan eksternal telah menghilang tanpa jejak dan tidak memengaruhinya sama sekali. Peti mati perunggu ungu itu membawa Luming dan terbang cepat menuju inti Danau Suci Purba. Kecepatannya sangat tinggi, seolah-olah air danau di sekitarnya tidak menjadi halangan baginya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah terbang ke jarak yang tidak diketahui, dan peti mati tembaga ungu itu berhenti. Itu. Pandangan Luming pertama kali tertarik oleh sesuatu di depan. Itu adalah senjata. Itu adalah tombak ungu yang tampaknya terbuat dari tembaga ungu. Luming tiba-tiba merasa bahwa bahan tombak ini mirip dengan peti mati tembaga ungu. Tombak itu panjangnya sekitar 3 meter dan tertancap di tanah. Tombak itu tampaknya tidak memiliki fluktuasi atau spiritualitas apapun. Tombak itu tampak seperti senjata biasa. Saya ingin makan. Saya ingin makan. Pada saat ini, Qiu berteriak, suaranya penuh dengan urgensi dan antisipasi. Awalnya berubah menjadi gelang dan berada di pergelangan tangan Luming. Pada saat ini, dua mata muncul di gelang itu, menatap tombak itu. Mata itu dipenuhi dengan api yang membakar. Namun, tampaknya ia tidak bisa keluar dengan cepat. Ada tekanan yang mengerikan di sini. Ia hanya aman di tangan Luming. Kaca. Sebelum Luming sempat berpikir lebih jauh, peti mati perunggu ungu itu bergerak lagi. Suara tadi berasal dari tutup peti mati. Tutup peti mati itu bergerak otomatis. Mata Luming sedikit menyipit. Peti mati perunggu ungu itu bergerak lagi. Dalam ingatannya, peti mati tembaga ungu itu jarang bergerak sendiri. Akhir-akhir ini, semakin sulit untuk bergerak. Mengapa pindah sekarang? Apakah karena tombak perang itu? Peti mati tembaga ungu itu bergerak menjauh, memperlihatkan celah kecil. Seketika, aktivitas Qi yang mengerikan menyebar dari celah itu. Luming merasakan tekanan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya menegang seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Betapa mengerikan. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Luming meraung dalam hatinya. Dibandingkan dengan peti mati tembaga ungu, tidak peduli seberapa banyak peningkatannya, tidak peduli seberapa banyak peningkatan kultivasinya, dia tetap seekor semut. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Ketika kultivasinya masih lemah, ia akan merasakan tekanan yang mengerikan saat peti tembaga ungu dibuka. Tekanan itu seperti seekor semut yang berhadapan dengan naga surgawi. Sekarang, ketika kultivasinya telah mencapai puncak alam kaisar surgawi tingkat ke-9, dia masih merasakan hal yang sama ketika peti mati perunggu ungu itu dibuka. Perbedaannya terlalu besar. Untungnya, tutup peti mati tembaga ungu itu hanya terbuka sedikit sebelum berhenti. Asyik. Pada saat ini, tombak itu bergerak. Terdengar suara berdenting lalu bergetar sedikit. Tombak terakhir terbang dari tanah dan menuju peti mati perunggu ungu. Jadi ini yang rusak. Hati Luming tergerak. Setelah tombak itu meninggalkan tanah dan terbang ke atas, Luming menyadari bahwa ujung tombak itu patah. Tampaknya telah terpotong oleh senjata tajam. Tombak itu terbang langsung ke arah peti mati tembaga ungu dan dengan cepat menyusut. Tombak itu berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke dalam peti mati tembaga ungu melalui celah dan menghilang. Setelah tombak tembaga ungu terbang masuk, peti mati tembaga ungu itu tertutup dengan suara retakan. Retakan itu menghilang, dan tekanan yang mengerikan itu juga menghilang. Kasihan sekali, kasihan sekali. Qiu mendesah berulang kali, hampir memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Berdasarkan instingnya,
Tombak tembaga ungu merupakan godaan yang mematikan baginya. Jika ia bisa melahapnya, ia pasti akan memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan. Sayangnya, itu diserap oleh peti mati tembaga ungu. Apa hubungan antara tombak tembaga ungu ini dan peti mati tembaga ungu? Jelas peti mati tembaga ungu itu tertarik dan terbang. Lu Ming merenung. Peti mati tembaga ungu itu sangat misterius. Dia tidak pernah bisa mengetahui asal-usul peti mati tembaga ungu itu, dan sekarang dia punya pertanyaan lain. Asyik. Pada saat ini, peti mati perunggu ungu itu bergerak lagi. Sebuah kekuatan melilitnya dan membawa Lu Ming keluar. Setelah beberapa napas, Lu Ming kembali ke tempatnya dan meninggalkan area pusat Danau Suci Purba. Karena kamu sudah membawaku kembali, tidakkah kamu akan membawaku ke tempat lain? Lu Ming bergumam. Ia masih berharap peti perunggu ungu itu dapat membawanya ke tempat lain di area pusat Danau Suci Purba. Jelas, ia terlalu memikirkannya. Peti mati perunggu ungu itu melesat ke lautan kesadaran Lu Ming dan mengapung dengan tenang di dalamnya. Tidak ada gerakan aneh lainnya. Lu Ming hanya bisa bertindak sendiri. Namun, tanpa bantuan peti mati tembaga ungu, dia tidak bisa mendekati pusat Danau Suci Purba. Dia hanya bisa berkeliaran di sekitar area tersebut dan mendapatkan beberapa harta karun. Sehari kemudian, Lu Ming mulai kembali. Dia meninggalkan Danau Suci Purba dan kembali ke kediamannya. Qiu Yue, Dewa Segudang, dan yang lainnya sedang berkultivasi di sana. Jelas bahwa itu tidak akan berakhir dalam waktu singkat, jadi dia tidak perlu menunggu. Ia kembali ke kediamannya dan berkultivasi dalam keheningan, mencari jalan untuk menerobos. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming bahkan belum berkultivasi selama setengah hari ketika seluruh dunia tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Getaran ini terlalu kuat, seolah-olah langit dan bumi sedang terbalik. Ini jelas bukan hal yang sederhana. Lu Ming bergegas keluar rumah. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan lain yang memekakkan telinga, dan langit serta bumi bergetar hebat lagi. Seluruh dunia di Danau Suci Purba berguncang. Sua-sua-sua. Dari segala arah Danau Suci Purba, banyak orang naik ke langit. Mereka berdiri di kehampaan dan menatap ke langit. Suara getaran itu berasal dari kekosongan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara guncangan itu makin lama makin kuat dan langit mulai bergetar bagaikan air, membentuk riak-riak. Cila, seketika langit terbelah dan muncullah sebuah retakan yang sangat panjang. Melalui celah itu, dia dapat melihat pemandangan di luar. Orang bisa melihat langit berbintang di alam semesta di luar, bertabur bintang. Di langit berbintang di alam semesta, ada banyak pasukan berdiri di langit berbintang, memancarkan aura pembunuh. Senjata surgawi. Setelah melihat sosok-sosok itu, hati Lu Ming bergetar. Sosok-sosok itu jelas merupakan prajurit dewa berbaju besi perak atau emas, dipimpin oleh Jenderal Dewa. Sekilas, ada puluhan ribu dari mereka. Dan ini hanya sekilas saja. Jumlah orang sebenarnya pasti lebih banyak lagi. Selain itu, ada beberapa sosok besar yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Mereka membombardir dan merobek kekosongan. Melalui celah itu, aura mengerikan menyebar masuk. Tuhan Surgawi. Pupil mata Lu Ming mengecil. Istana Surgawi telah tiba. Kaisar Naga Abadi Chapter 4212 Bahasa Indonesia. Bab 4212, Pecahnya Pertempuran Antara Raja Surga. Jelaslah bahwa Istana Surgawi telah datang. Ada eksistensi mengerikan di alam Dewa Surga yang tengah merobek tembok dunia dari dunia Danau Suci Purba dan hendak menyerbu masuk. Dunia Danau Suci Purba berbeda dari dunia kecil biasa. Danau Suci Purba memiliki dinding dunia yang kuat yang tersembunyi di dalam kehampaan yang gelap dan terus mengembara. Dia tidak menyangka bahwa Istana Surgawi dapat menemukan koordinat dunia Danau Suci Purba. Suara mendesing. Di langit di atas dunia Danau Suci Purba, banyak sosok muncul. Setiap sosok memancarkan aura seberat gunung. Masing-masing dari mereka seperti jurang, memancarkan perasaan yang tak terduga. Seorang guru surgawi, dan EBSP, mereka semua adalah dewa-dewi yang suci.
Lu Ming tersentak kaget. Itu karena dia melihat sedikitnya 50 sosok dalam sekali pandang. Mereka semua pastilah Master Surgawi. Mustahil bagi Kaisar Surgawi untuk memiliki aura sekuat itu. Dunia Danau Suci Purba sebenarnya memiliki lebih dari 50 dewa. Ini benar-benar mengerikan. Tak heran mereka berani menentang Istana Surgawi. Di antara mereka, Lu Ming melihat dewa primitif yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Ada juga beberapa sosok lain yang Lu Ming bisa merasakan aura khusus darinya. Itu adalah aura dewa primitif. Jelaslah bahwa dunia Danau Suci primitif memiliki lebih dari satu dewa primitif berdarah murni. Semuanya, dengarkan baik-baik. Kembalilah ke kota dan aktifkan formasi keempat kota kapan saja. Roh dewa primitif berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia roh dewa primitif. Ya, Tuan. Dan EBSCP, ayo pergi. Satu demi satu suara gemuruh bergema di udara. Selain makhluk-makhluk dari alam dewa surgawi, yang lainnya semua terbang kembali ke 4 kota raksasa. Di 4 penjuru Danau Suci Purba, terdapat 4 kota raksasa. Kota-kota itu tidak hanya digunakan untuk tempat tinggal. Keempat kota ini semuanya memiliki formasi. Ketika digabungkan, mereka dapat mengaktifkan formasi yang kuat. Lu Ming berdiri di puncak gunung dan tidak bergerak. Dan EBSCP, para dewa eksistensi berdiri di udara, mata mereka terfokus pada retakan itu. Pada saat itu, retakan di langit semakin membesar. Serang, hentikan mereka. Dewa primitif memberi perintah. Pada saat yang sama, tubuhnya berkembang pesat, berubah menjadi dewa primitif yang dapat menopang langit dan bumi. Ini adalah tubuh utamanya. Tubuh asli para dewa asli semuanya luar biasa tinggi. Ledakan. Roh dewa primitif ini memiliki tubuh yang aneh. Ia memiliki kepala seekor harimau dan tubuh seorang manusia. Tubuhnya ditutupi oleh sisik. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan menusukkannya ke arah retakan itu. Tombak itu diarahkan kepada Raja Surga yang sedang merobek tembok dunia. Ini adalah serangan dari dewa primitif di masa jayanya. Kekuatannya terlalu mengerikan. Jika berada di alam semesta, ia dapat menembus galaksi. Bahkan seorang Raja Surga akan terluka parah jika terkena serangan seperti itu. Namun, ekspresi wajah Dewa Surgawi tidak berubah. Aku lawanmu. Suara dingin terdengar dan sosok lain muncul di samping Raja Surga. Dia juga seorang Dewa Surgawi. Dia memegang tombak emas dan menusukkannya. Asyik. Kedua senjata itu saling menusuk, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Lalu kedua sosok itu mundur pada saat yang sama. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming terkejut. Dewa primitif yang baru saja menyerang pasti cukup kuat dan tidak lebih lemah dari dewa primitif yang menyelamatkan mereka terakhir kali. Namun, Dewa Langit telah memblokir serangan itu. Dewa Surgawi ini mungkin bahkan lebih kuat dari Dewa Surgawi biasa. Menyerang. Pada saat itu, para ahli Dewa Surgawi lainnya dari Danau Surgawi Purba juga menyerang. Dan EBSCP, seorang dewa penguasa tunggal sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan begitu banyak dewa penguasa yang mengambil tindakan, dunia berguncang, dan riak-riak yang mengerikan tampaknya mampu menembus seluruh alam semesta. Dan EBSCP, para dewa eksistensi surgawi melancarkan serangan-serangan yang mengerikan ke tembok dunia yang terkoyak, mencoba membunuh para ahli istana surgawi yang menghancurkannya. Namun, ketika serangan ini mendekati tembok dunia yang terkoyak, banyak aliran energi terbang masuk dari luar. Setiap gumpalan energi itu sangat mengerikan. Mereka pasti dilepaskan oleh para dewa, dan jumlahnya ada puluhan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan di dekat tembok dunia dan menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Ledakan itu membentuk gelombang energi mengerikan yang menyapu ke segala arah. Gelombang ini langsung menghantam tembok dunia yang robek. Ledakan, ledakan, ledakan. Retakan panjang tembok dunia terkoyak lebih lebar lagi oleh kekuatan ini. Tidak bagus, hentikan serangannya. Seorang ahli dari Danau Suci Purba berteriak. Jelaslah bahwa istana surgawi baru saja meminjam kekuatan mereka untuk merobek retakan di tembok dunia lebih lebar lagi. Pada saat ini, retakan di tembok dunia beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Situasi di luar dapat terlihat lebih jelas.
Di langit berbintang, para prajurit surgawi dan jenderal dewa berbaris dalam barisan. Jumlah mereka pasti lebih dari 100.000. Dan EBSCP, selain itu, ada juga banyak ahli dewa surgawi. Namun, ada lebih dari 50 yang dapat dilihat, dan beberapa tidak. Kali ini, Istana Surgawi juga telah mengirimkan kekuatan yang kuat. 9 dewa surgawi menyerang pada saat yang sama. Sungguh pemandangan yang langka. Kata roh dewa primitif. Danau Suci Purba, apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan dengan bersembunyi di kehampaan yang gelap? Kami telah menangkap koordinatmu. Kami ingin menunggu lebih lama untuk bergerak dan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tetapi kau sedang terburu-buru untuk mati. Kami hanya bisa memenuhi keinginanmu. Suara dingin datang dari luar tembok dunia. Sosok tinggi muncul. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni, dan rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin. Auranya sangat menindas. Dia adalah dewa surgawi. Saat sang penguasa surgawi menyelesaikan perkataannya, semakin banyak sosok bermunculan di sekelilingnya. Di antara mereka, ada 9 sosok dengan aura paling mendesak. Selain itu, ada lebih dari 60 sosok dengan aura menakutkan. Tidak semuanya berasal dari suku manusia surgawi. Sebagian berasal dari ras-ras teratas di alam semesta, seperti ras malaikat dan ras iblis. Dan EBSCP, ini semua adalah eksistensi dewa yang surgawi. Tuhan surgawi hanya sebuah gelar di istana surgawi. Hanya suku manusia surgawi yang bisa mendapat gelar seperti itu. Akan tetapi, tidak semua pembudidaya suku manusia surgawi penguasa surgawi dapat memperoleh gelar penguasa surgawi. Bahkan di antara para dewa surgawi merupakan eksistensi yang tertinggi. Kali ini, Istana Surgawi telah mengirim 9 penguasa surgawi dan sejumlah besar ahli penguasa surgawi untuk menyerang. Hari ini, Danau Suci Purba akan menghilang dari alam semesta. Salah satu dewa surgawi berkata dengan sikap mendominasi. Kau bicara besar. Mari kita lihat siapa yang bisa kau bunuh. Bunuh. Di Danau Suci Purba, Dewa Purba yang sebelumnya menyelamatkan Luming meraung dan menyerbu ke depan. Dengan satu pukulan, kekosongan itu hancur. Tinju besar itu menghantam ke arah penguasa surgawi Istana Surgawi. Pukulan ini sangat kuat dan mengerikan sehingga beberapa dewa-dewa biasa pun terkejut. Dan EBSCP, bahkan seorang dewa penguasa biasa akan langsung terbunuh oleh serangan seperti itu. Asyik, salah satu dewa surgawi melancarkan gerakannya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan surga. Pedang tempur muncul di tangannya. Dia menebas dan beradu dengan tinju dewa primitif. Kaisar Naga Abadi Chapter 4213 Bahasa Indonesia. Bab 4213, Dewa Surgawi Dameng yang menakutkan. Seorang dewa surga bertabrakan dengan serangan roh dewa primitif, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Lalu, satu sosok mundur. Orang yang mundur adalah Raja Surga. Tuhan surga ini tidak sebanding dengan dewa primitif itu. Kekuatan dewa langit hanya biasa-biasa saja. Hari ini, aku akan mengambil kepala dewa langit dan mempersembahkannya kepada para dewa primitif. Sang dewa primitif meraung dan melangkah maju dengan tubuhnya yang kekar. Raja surga yang telah didorong mundur sebelumnya mengalami perubahan ekspresi. Hong, biarkan aku menjadi lawanmu. Suara yang jernih dan dingin terdengar. Kemudian, sebuah sosok muncul di udara. Dia juga seorang dewa surga, tetapi dia adalah seorang wanita. Dia memiliki rambut panjang keemasan, kulit putih bersih, dan kecantikan yang tiada taraf. Ini adalah seorang dewa surgawi berjenis kelamin perempuan. Dewa Dameng, Anda datang di waktu yang tepat. Coba saya lihat apakah Anda sudah membuat kemajuan selama bertahun-tahun. Roh dewa primitif itu berteriak. Dewa primordial yang menyelamatkan Luming dan yang lainnya disebut Hong. Sebagian besar nama dewa asli terdiri dari satu kata. Tubuh, Hong, tak terkalahkan dan berubah menjadi manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Dengan satu pukulan, langit dan bumi meledak. Kekuatannya sangat mengerikan. Untungnya, ini adalah dunia Danau Suci Purba, yang terbentuk saat langit dan bumi pertama kali diciptakan.
Itu sama stabilnya dengan planet induk klan naga, yang sulit dihancurkan. Kalau tidak, itu akan seperti alam semesta dan tidak dapat menahan pertempuran hebat antara para master surgawi. Di hadapan Hong, Dewa Dameng yang surgawi hanya sekecil setitik debu. Namun, tak seorang pun berani meremehkannya. Itu karena Dewa Langit Dameng adalah salah satu Dewa Langit terkuat di Istana Langit. Dia adalah sosok yang menakutkan. Dewa Langit Dameng berdiri di sana dengan tenang, mengulurkan jarinya, dan menunjuk dengan santai. Asyik, sebuah kekuatan jari meledak dan bertabrakan dengan tinju Hong. Tidak ada suara apapun dari tabrakan itu, tetapi ekspresi Hong berubah drastis. Tubuhnya gemetar saat dia mundur. Sebuah lubang berdarah telah muncul di tinjunya, dan darah mengalir keluar. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Ini adalah darah dewa primitif yang sesungguhnya. Sungguh sayang jika darah itu tercecer di tanah. Hong, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kekuatanmu masih mengecewakan. Dewa Langit Dameng berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju, dan energi tak terlihat menyebar ke arah Hong. Kekuatan mimpi yang besar, tidak bagus. Ekspresi Hong berubah. Kekuatan surgawi primordial dalam tubuhnya meledak dan dia meninju dengan kedua tinjunya. Serangan semacam itu benar-benar mengerikan. Jika itu terjadi di alam semesta, bahkan satu galaksi pun akan hancur oleh serangan semacam itu. Akan tetapi serangan itu tidak dapat menghentikan kekuatan Dewa Langit Dameng. Hanya sebagian saja yang diblokir. Bagian lainnya tidak diblokir dan menutupi Hong. Gerakan Hong tiba-tiba melambat saat dia diselimuti oleh kekuatan ini. Dia menjadi sedikit linglung dan kelopak matanya bergerak-gerak, seolah-olah dia akan tertidur. Asyik, Dewa Langit Dameng bergerak. Dia segera mendekati Hong, dan menunjuk jarinya lagi. Hukuman surgawi. Dewa Langit Dameng berkata dengan dingin di udara. Sebuah kekuatan jari menembus dahi Siang Hong dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengaum. Pada saat kritis, Hong meraung untuk menenangkan pikirannya. Dewa primitif itu meledak dan menutupi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memiringkan kepalanya ke belakang. Aduh! Darah berceceran ke segala arah. Hong tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya pada akhirnya dan tetap terkena. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Namun, bagian vitalnya tidak terkena, dan dia tidak mengalami cedera yang terlalu serius. Namun, dia diam-diam takut. Itu sungguh berbahaya tadi. Untuk bisa menghindar dari gerakanku, kemampuanmu sudah sedikit membaik dibandingkan sebelumnya. Namun, hanya itu yang bisa kau lakukan. Suara dingin Dewa Langit Dameng terdengar. Jika bukan karena kekuatan mimpimu yang besar, aku tidak akan takut padamu. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung secara langsung. Hong meraung. Konyol. Dewa Langit Dameng berkata dengan dingin dan terus menyerang dengan kekuatan mimpinya yang besar. Hal yang paling menakutkan tentang Dewa Dameng adalah kekuatan mimpinya yang luar biasa. Rekor yang paling menakutkan adalah dia bisa membuat semua makhluk hidup di seluruh galaksi tertidur hanya dengan satu serangan. Itu sangat menakutkan. Dia dikenal sebagai salah satu dewa surgawi yang paling kuat karena hal ini. Bagaimana dia bisa melepaskan teknik terkuatnya? Hong, sekali lagi mundur, tetapi kekuatan mimpi agung itu menyebar luas dan kecepatannya mencengangkan. Tidak peduli seberapa, Hong menghindar, dia tetap terkena serangan. Pikirannya menjadi sedikit linglung lagi, dan gerakannya melambat. Hukuman surgawi, bunuh. Dewa Langit Dameng berkata dengan dingin. Kali ini, sebuah pedang tempur muncul di tangannya dan dia menusuk dahi Hong. Pedang itu lebih kuat dan lebih cepat daripada sebelumnya. Kali ini, Hong merasa sulit menghindar. Hong dan Dewa Langit Dameng bertukar beberapa jurus. Rasanya seperti waktu yang lama, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap. Mengaum. Pada saat itu, dewa primitif lainnya datang. Dewa primitif ini bagaikan seekor singa. Dengan raungannya yang keras, langit dan bumi berguncang. Hong yang sudah mengantuk, tiba-tiba terbangun dan melawan dengan sekuat tenaga, menghalangi serangan Dewa Langit Dameng. Singa, kau kesini juga untuk ikut campur.
Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Kata Dewa Langit Dameng. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat mendominasi dan menawan. Dia terus menggunakan kekuatan mimpinya yang besar. Namun, Lion mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi, membuat Hong dan dirinya sendiri tetap terjaga. Cakarnya yang besar mencakar Dewa Dameng dan bertabrakan dengannya. Kekosongan itu hancur dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat yang sama, Hong menyerang lagi. Anda ingin menang dengan angka. Mari kita serang bersama. Dewa Langit yang lain pun meraung dan ingin segera bergegas menolong Dewa Langit Dameng. Aku tidak butuh campur tanganmu. Kalian urus saja yang lain. Serahkan dua orang ini padaku. Kata Dewa Langit Dameng dengan dingin. Para Dewa Surgawi dan Dewa Surgawi lainnya harus berhenti dan menyerang Dewa Surgawi lainnya di Danau Surgawi Purba. Membunuh. Para Dewa utama lainnya di Danau Suci Purba tidak takut, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Terlalu mengerikan bagi begitu banyak dewa penguasa untuk bertarung bersama. Ruang itu hancur berkeping-keping. Mereka dikirim ke kehampaan gelap dan bertarung dengan liar di kehampaan gelap yang sunyi selamanya. Dalam sekejap mata, tidak seorang pun tahu kemana pertempuran itu pergi. Langit di atas dunia Danau Suci Purba tiba-tiba menjadi sunyi. Para prajurit dan jenderal surgawi, serang dan hancurkan dunia Danau Suci Purba. Bunuh semua makhluk hidup di dalamnya. Suara dingin datang dari luar tembok dunia. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan pertempuran mengguncang surga saat tentara surgawi mendekati tembok dunia yang terkoyak. Tidak ada akhirnya. Jumlah prajurit surgawi dan jenderal dewa lebih banyak dari yang dibayangkannya. Setidaknya ada 200.000 dari mereka. Formasi hebat, bangkit. Dengan teriakan lain, para prajurit dan jenderal surgawi terbagi dalam formasi persegi dan membentuk formasi. Jelaslah bahwa para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal surgawi ini telah datang dalam keadaan siap dan dapat membentuk formasi di antara mereka sendiri. Cahaya yang menyilaukan menyebar dan berkumpul di langit. Kemudian, beberapa cahaya dewa yang mengerikan menyerang dunia Danau Suci Purba. Kaisar Naga Abadi Chapter 4214 Bahasa Indonesia. Bab 4214, Melawan Raja Surga dengan Formasi. Para prajurit surgawi dan jenderal dewa membentuk formasi besar. Mereka mengumpulkan cahaya dewa yang menakutkan dan meledakkannya ke arah dunia Danau Suci Purba. Segala sesuatu yang ada di jalurnya akan hancur. Formasi hebat, bangkit. Formasi hebat, bangkit. Di dunia Danau Suci Purba, teriakan keras datang dari 4 kota raksasa. Kemudian, keempat kota raksasa itu memancarkan cahaya yang cemerlang. 4 senjata berbeda terbentuk di langit di atas keempat kota itu. Ada pedang, golok, tombak, dan tombak. Di langit di atas kota raksasa tempat Luming berada, sebuah tombak panjang terbentuk. Tombak panjang itu sangat besar, dan saat melesat melintasi langit di atas kota raksasa itu, bayangannya pun sangat besar. Bayangan itu bahkan lebih besar dari kota raksasa itu. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan melayang di udara. Seolah-olah dikendalikan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Tombak itu menciptakan bayangan tombak dan bertabrakan dengan cahaya surgawi yang jatuh. Senjata di 3 kota lainnya melakukan hal yang sama. Senjata yang dibentuk oleh formasi pertempuran menyerang cahaya surgawi. Ledakan-ledakan-ledakan. Terjadi ledakan dahsyat di langit di atas Danau Suci Purba, dan ki yang dahsyat menyapu ke segala arah. Serangan prajurit surgawi dan jenderal surgawi telah diblokir. Melanjutkan. Para prajurit surgawi dan jenderal surgawi terus mengaktifkan formasi dan menyerang. Namun, serangan para prajurit surgawi dan jenderal dewa semuanya diblokir oleh serangan 4 kota raksasa, dan mereka tidak rusak sama sekali. Bagaimanapun, dunia Danau Suci yang asli telah bertahan dari alam dewa yang baru terbentuk. Setelah bertahun-tahun terkumpul dan berkembang, kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Kalau tidak, ia tidak akan berani melawan Istana Surga. Mungkin tidak cukup bagi Istana Surgawi untuk menghancurkan mereka hanya dengan kekuatan ini. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu. Istana Surgawi belum membuat banyak kemajuan. Kalian terus menyerang.
Kami akan membantu kalian. Pada saat ini, beberapa sosok lagi muncul di samping tembok dunia yang telah robek. Jumlahnya 3 orang. Salah satunya adalah dari suku manusia surgawi. Sedangkan 2 lainnya, yang satu jelas-jelas seorang malaikat, dan yang satunya lagi penuh dengan ki darah, jadi dia pasti ras darah. Tuan Surgawi Yel. Ekspresi Luming berubah saat dia melihat kultivator suku manusia surgawi. Dia adalah kenalan lama suku manusia surgawi. Dia adalah penguasa surgawi istana surgawi yang telah menyerang planet induk para naga. Para ahli malaikat dan ras darah di sampingnya jelas merupakan penguasa alam dewa. Hati-hati, itu adalah penguasa surgawi dari istana surgawi. Luming segera berteriak. Suaranya terdengar jauh dan luas untuk memperingatkan orang-orang di Danau Dewa Purba. Ketika penduduk Danau Suci Purba mendengar ini, mereka terkejut. Seorang dewa surgawi lain telah muncul di istana surgawi. Tampaknya istana surgawi telah mengirim 10 dewa surgawi. Para dewa langit dan dewa-dewa surgawi sebelumnya telah dihentikan oleh para ahli dewa surgawi dari Danau Surgawi Purba dan bertarung di dalam kehampaan yang gelap. Kini tak ada lagi dewa-dewi di Danau Suci Purba itu. Penguasa surgawi dari istana surgawi telah muncul. Perhatian, gabungkan keempat formasi menjadi satu. Teriakan keras menyebar ke segala arah. Asyik. Cahaya di 4 kota raksasa itu menjadi semakin menyilaukan. Luming bisa merasakan puncak gunung di bawah kakinya sedikit bergetar. Gelombang aura kuno dan sunyi menyebar dari puncak gunung. Seolah-olah dewa primitif hendak bangun di gunung. Di tanah, ada lapisan kekuatan surgawi kuno yang beredar, lalu melesat ke langit. Luming berdiri di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Ia menyadari bahwa keempat kota raksasa itu tampaknya telah membentuk resonansi. Sebuah perisai cahaya mengembun dan menutupi keempat kota raksasa dan Danau Suci Purba. Terjadinya terlambat. Tuan Surgawi Yel dan 2 Tuan Surgawi telah melancarkan gerakan mereka. Dewa Langit Yel mengeluarkan pedang tempur dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang mengerikan menebas ke arah salah satu kota besar. Cahaya pedang itu sangat besar, seolah-olah hendak membelah kota menjadi 2. Pada saat yang sama, para dewa-dewa dari ras malaikat dan ras darah juga melakukan gerakan mereka. Mereka menyerang dengan 2 gerakan, dan serangan mereka sangat mengerikan. Dewa-dewa dari ras malaikat dan ras darah juga sangat kuat. Mereka jelas bukan dewa-dewa biasa. Bahkan jika kekuatan tempur mereka tidak sekuat Raja Surga, itu tidak terlalu jauh. Membunuh. Para prajurit dan jenderal dewa juga menyerang bersama, mengaktifkan formasi pertempuran dan meledakkan cahaya dewa yang menakutkan. Bus, 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 bus. Suara senjata yang bergetar bergema di langit. Keempat senjata di langit di atas keempat kota raksasa itu melesat ke angkasa dan bertabrakan dengan serangan yang berjatuhan. Namun kali ini keempat senjata itu tidak mampu menghalangi serangan dari atas. Dan EBSP, lagi pula, ada 3 serangan dewa suci lagi kali ini. Keempat senjata itu bergetar hebat dan terlempar ke belakang, retakan pun muncul di sana. Di dalam 4 kota besar, para ahli Danau Surgawi Purba dengan panik mengaktifkan susunan formasi besar untuk memperbaiki 4 senjata. Namun, serangan Dewa Langit Yel dan yang lainnya telah tiba sekali lagi. Kali ini keempat senjata itu tidak mampu lagi menahan kekuatannya dan hancur. Serangan yang tersisa mendarat pada perisai cahaya yang dibentuk oleh keempat kota, menyebabkan ledakan dahsyat, tetapi masih dapat diblokir. Mari kita lihat berapa lama formasi ini bisa menahanku. Dewa Surgawi Yel sangat sombong. Dia melangkah maju dan memasuki dunia Danau Surgawi Purba, berdiri di langit. 2 dewa-dewa lainnya juga melangkah maju dan berdiri di kedua sisi Dewa Surgawi Yel. Membunuh, bunuh, bunuh. Teriakan itu mengguncang langit saat para prajurit surgawi dan jenderal surgawi juga terus maju. Ayo kita lakukan semuanya. Hancurkan formasi mereka dan hancurkan Danau Suci Purba. Dewa-dewa mereka juga akan mati. Mereka bukan tandingan kita. Dewa Surgawi Yel memerintahkan. Lalu, dia mulai bergerak. Aura mengerikan meledak, dan langit berguncang hebat. Tekanan yang tak terbayangkan kuatnya menekan dengan liar. Untungnya, keempat kota itu dilindungi oleh formasi besar. Kalau tidak,
Bahkan tanpa Dewa Surgawi Yel dan yang lainnya bergerak, tekanan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang sampai mati. Bahkan seorang Dewa Kaisar Puncak tidak dapat menahan aura dan tekanan seperti itu. Meski begitu, Lu Ming masih merasakan tekanan yang berat. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Cahaya pedang yang menyilaukan menebas ke arah 4 kota. Kemudian, cahaya suci yang terang jatuh dengan cahaya merah darah. Setiap serangan dapat menghancurkan dunia. Selain itu, ada pula cahaya surgawi yang dipadatkan oleh para prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan ini mengenai perisai cahaya yang dibentuk oleh susunan itu, menyebabkan perisai cahaya itu bergetar hebat. Seluruh daratan bergemuruh keras. Lu Ming dapat merasakan puncak gunung di bawah kakinya bergetar hebat. Untungnya, dia masih berhasil menghalanginya. Namun, serangan Dewa Langit Yel dan yang lainnya tidak berhenti. Serangan terus berlanjut. Perisai cahaya itu bergetar hebat dan menjadi semakin intens. Terlihat bahwa pancaran perisai cahaya itu perlahan meredup karena serangan bertubi-tubi. Jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat penghalang cahaya akan hancur. Saat itu, tak ada seorang pun yang mampu bertahan menghadapi Dewa Surgawi. Ekspresi Lu Ming serius. Danau Suci Purba seharusnya punya rencana cadangan. Lu Ming bergumam. Dia tidak percaya bahwa Danau Suci Purba itu hanya bisa melakukan hal ini. Bagaimana mereka bisa melawan Istana Surgawi dengan ini? Mereka setidaknya harus memiliki beberapa kartu truf. Seiring berlalunya waktu, cahaya pada perisai cahaya itu semakin redup. Kaisar Naga Abadi Chapter 4215 Bahasa Indonesia. Bab 4215, Jiwa Dewa Primitif. Ekspresi wajah Lu Ming menjadi semakin serius. Dalam menghadapi pertempuran sebesar itu, dia tidak bisa campur tangan sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Ini adalah pertarungan antara kekuatan puncak alam semesta, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Suatu hari nanti, aku akan dapat berpartisipasi dalam perang besar seperti itu. Hari itu tidak akan lama lagi. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat itu, banyak orang di Danau Suci Purba itu tampak serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan terus berlanjut, dan keempat kota berguncang semakin hebat. Air di Danau Suci Purba juga berguncang hebat, menciptakan ribuan gelombang. Kaca, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan sebuah retakan muncul pada penghalang cahaya. Meskipun retakannya tidak besar, namun membuat hati semua orang di Danau Suci Purba itu tenggelam. Formasi itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan sudah terkoyak. Jika hal ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi formasi tersebut akan hancur total. Melihat ini, Dewa Surgawi Yel dan yang lainnya sangat gembira. Pada akhirnya, mereka tetap akan hancur. Dewa Langit Yel berkata dengan dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan surga, dan setiap serangannya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dan EBSCP, para dewa penguasa para malaikat dan ras darah juga mulai mempercepat serangan mereka. Kaca, kaca, semakin banyak retakan muncul pada perisai cahaya. Aura mengerikan telah menyusup dari celah-celah. Beberapa orang tidak dapat menghindar tepat waktu dan tersapu oleh aura mengerikan ini, menyebabkan tubuh mereka meledak dan mati di tempat. Aku sudah selesai. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Danau Suci Purba akan dihancurkan. Seperti yang diharapkan, kita tidak bisa melawan Istana Surgawi. Sejak zaman kuno, mereka yang melawan Istana Surgawi tidak pernah memiliki akhir yang baik. Banyak orang menangis dalam kesedihan. Beberapa orang bahkan mulai meragukan keyakinan mereka sendiri. Jangan panik, Sang Guru Surgawi akan datang menyelamatkan kita. Itu benar, dan para ahli alam dewa yang baru akan datang untuk menyelamatkan kita. Beberapa pemimpin di keempat kota berteriak, mencoba menenangkan moral angkatan darat. Kau masih berharap mereka akan kembali untuk menyelamatkanmu. Sungguh konyol, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Penguasa surgawi Yel tertawa dingin sambil terus menyerang. Semakin banyak retakan muncul di perisai cahaya itu. Pada akhirnya,
Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Mengaum. Pada saat kritis ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari Danau Suci Purba. Hualala. Di Danau Suci Purba, ombak besar bergulung-gulung. Sebuah sosok muncul dari ombak, menjulang tinggi di langit. Alam dewa yang baru dimulai. Seseorang berseru. Alam dewa yang baru lahir merupakan gelar kehormatan bagi dewa yang asli. Roh dewa primitif lain muncul di Danau Suci Purba. Lu Ming juga terkejut. Tidak, itu bukan dewa primitif yang sebenarnya. Itu hanya jiwa. Tiba-tiba, mata Lu Ming membelalak. Ia menyadari bahwa dewa primitif ini bukanlah entitas nyata. Ia bukanlah dewa primitif yang hidup. Mengaum. Roh dewa primitif ini mengeluarkan raungan keras saat dia mengayunkan tinjunya ke arah dewa Yel di langit. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Kau hanyalah jiwa dewa. Jika kau ingin melawanku, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Yel berteriak dingin sambil mengayunkan pedangnya ke bawah. Dengan suara ledakan, jiwa dewa dari dewa primitif itu terdorong mundur, dan luka pedang muncul di tinjunya, yang kemudian terpotong menjadi dua. Namun, tinjunya yang terluka segera pulih. Mengaum, mengaum. Asyik. Segala macam suara datang dari Danau Suci Purba. Kemudian, sosok-sosok raksasa terus bermunculan di Danau Suci Purba itu. Semuanya adalah roh-roh dewa primitif, tetapi mereka bukanlah entitas yang nyata. Mereka adalah jiwa-jiwa dewa dari roh-roh dewa primitif, dan jumlahnya lebih dari 30. Ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk burung. Dari kejauhan, tampak seolah-olah puluhan roh dewa primitif telah muncul di langit di atas Danau Suci Purba. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Kemunculan puluhan roh dewa primitif menggemparkan masyarakat di keempat kota. Lalu, terdengar sorak-sorai. Bersemangat, dia terlalu bersemangat. Formasi itu sudah diambang kehancuran, tetapi sekarang setelah puluhan roh dewa primordial muncul, mereka mungkin bisa diselamatkan. Lu Ming sangat gembira. Ada begitu banyak jiwa dewa dari para dewa asli. Legenda mengatakan bahwa Danau Dewa Asli telah melahirkan 72 dewa asli. Mungkinkah mereka ditinggalkan oleh para dewa asli ini? Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Pada saat ini, Dewa Surgawi Yel dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tidak peduli siapapun orangnya, akan aneh jika mereka tidak terkejut melihat puluhan dewa primitif. Akan tetapi, Dewa Yel yang surgawi segera menyesuaikan diri. Itu hanya jiwa dewa. Lihat aku menebasnya semua. Kekuatan hukuman surgawi. Dewa Langit Yel mengeluarkan lolongan panjang saat aura yang lebih mengerikan terpancar dari tubuhnya. Pedang tempur di tangannya ditutupi dengan lapisan energi khusus yang sangat menakutkan. Inilah kekuatan pembalasan dewa. Bakat tertinggi dari suku manusia surgawi dapat mengendalikan kekuatan surga. Kekuatan surga adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, kekuatan surga itu masih dapat dikembangkan menjadi 4 kekuatan yang lebih dahsyat lagi, yaitu kekuatan hukuman surga, kekuatan pembalasan surga, kekuatan kehancuran surga, dan kekuatan kejahatan surga. Hanya para kultivator paling berbakat dari suku manusia surgawi yang mampu mengendalikan keempat kekuatan ini. Ye Yu, yang pernah bertarung dengan Lu Ming di dunia kuno, telah menguasai beberapa kekuatan hukuman surgawi. Para penguasa surgawi dari suku manusia surgawi ini tidak diragukan lagi adalah para jenius yang paling kuat di suku manusia surgawi, jadi tidak mengherankan bahwa mereka dapat mengendalikan keempat kekuatan teratas ini. Misalnya, Dewa Damang dari surga telah mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Adapun Tuan Surgawi Yel, ia juga telah menguasai kekuatan hukuman surgawi. Asyik. Dengan tebasan pedangnya, cahaya pedang yang mengandung kekuatan pembalasan dewa menebas ke bawah. Mengaum, mengaum. Roh-roh dewa dari roh-roh dewa primitif meraung dan tubuh mereka yang besar membubung ke langit. Mereka juga melancarkan segala macam serangan. Jiwa ketuhanan dewa primitif secara alami jauh lebih lemah daripada saat puncaknya. Siapapun dari mereka tidak sebanding dengan Dewa Yel yang surgawi. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Jika satu tidak berhasil, maka dua. Jika dua tidak berhasil,
Maka 3. Beberapa roh dewa primitif bergegas maju dan berhasil memblokir serangan dewa surgawi Yel. Roh-roh dewa primitif lainnya menyerang dua tuan dewa dari ras malaikat dan ras darah, demikian pula para prajurit dewa dan jenderal dewa. Dewa langit Yel dan dua dewa langit lainnya sangat kuat dan masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, para prajurit langit dan jenderal dewa tidak begitu kuat. Meskipun mereka telah membentuk formasi, masih sulit bagi mereka untuk menahan serangan sekuat itu. Mengaum, dewa primitif yang tampak seperti banteng raksasa menghentakkan kaki di udara dan menyerbu. Tanduknya yang seperti pedang tajam menghantam formasi prajurit surgawi dan jenderal dewa, menyebabkannya berguncang hebat. Beberapa prajurit surgawi yang lemah menjerit ketika tubuh mereka meledak dan mereka mati di tempat. Prajurit surga lainnya dengan kultivasi lebih tinggi juga memuntahkan darah dan terluka parah. Namun sesaat kemudian, dewa primitif lain yang tampak seperti burung phoenix menerkam dan menyebarkan sejumlah besar api. Suhu api ini sangat tinggi. Api membakar formasi itu, dan banyak orang terbunuh oleh kekuatan formasi yang mengerikan itu. Hanya dalam beberapa saat, sedikitnya 1000 prajurit surgawi telah gugur. Kalian mundur dulu. Dewa surgawi Yel meraung saat dia dan dua dewa penguasa lainnya bertarung dengan sekuat tenaga, memaksa prajurit surgawi dan jenderal dewa lainnya mundur. Kaisar Naga Abadi Chapter 4216 Bahasa Indonesia. Bab 4216, Bala Bantuan Istana Surgawi. Dewa Langit Yel meraung saat dia dan dua dewa-dewa lainnya bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka dan untuk sementara memblokir semua jiwa dewa dari roh-roh dewa primitif. Para prajurit dan jenderal surgawi memanfaatkan kesempatan itu dan mundur keluar dari tembok dunia. Mengaum, mengaum, jiwa-jiwa suci dari roh-roh dewa primitif itu meraung dan menerkam mereka terus-menerus. Akhirnya, Raja Surga Yel dan dua lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan terpukul. Mereka batuk darah dan mundur. Namun, mereka kuat dan hanya terluka. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan mundur dengan cepat keluar dari tembok dunia. Roh-roh dewa yang asli tidak mengejarnya. Mereka hanya melayang di langit di atas danau. Baiklah, baiklah. Orang-orang dari 4 kota Danau Suci Purba berteriak kegirangan saat melihat ini. Jelaslah bahwa kebanyakan orang tidak tahu bahwa Danau Suci Purba itu mempunyai kartu truf seperti itu. Dengan puluhan roh dewa primitif yang menjaga tempat itu adalah tekanan kuat yang membuat orang-orang istana surgawi sulit untuk mendekat. Di luar tembok dunia, wajah Dewa Yel yang surgawi tampak gelap saat matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dewa surgawi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Dewa Penguasa Ras Malaikat. Hari ini, Danau Suci Purba akan dihancurkan. Hati Dewa tertinggi tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Kalau tidak, mereka mungkin akan menghasilkan sosok yang tak terkalahkan. Ini tidak boleh terjadi. Aku akan mengirim pesan kembali ke Istana Surgawi dan meminta mereka untuk mengirim lebih banyak kultivator kuat ke sini. Kita harus menghancurkan Danau Suci Purba itu apapun yang terjadi. Dewa Langit Yel berkata dengan dingin. Kemudian, ruang di antara alisnya bersinar samar. Dia mengaktifkan giok surgawi yang bersifat ilusi untuk mengirim pesan kepada para ahli Istana Surgawi. Setelah beberapa saat, baiklah, Istana Surgawi telah menanggapi. Para ahli Dewa Surgawi akan segera datang untuk mendukung kita. Kata Dewa Surgawi Yel. Di samping itu, para petinggi ras malaikat dan klan darah semuanya memperlihatkan senyuman. Mereka menunggu dengan tenang. Orang-orang di 4 kota Danau Suci Purba tidak punya pilihan selain menunggu bersamanya. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka hanya bisa bertahan di dalam kota dan meminjam kekuatan formasi untuk bertahan, apalagi menyerang. Dan roh-roh dewa primitif itu tampaknya hanya bertahan dan tidak akan segera menyerang. Dan EBSP, mereka hanya bisa menunggu dan berharap agar para ahli Dewa Surgawi dari Danau Surgawi Purba dapat mengalahkan pihak lain dan kembali untuk membantu. Namun, banyak orang yang hatinya terasa berat. Mereka tahu bahwa kali ini, mereka kemungkinan besar dalam bahaya. Istana Surgawi telah bersiap.
Bisakah para prajurit Danau Surgawi Purba benar-benar mengalahkan mereka? Waktu berlalu, tak lama kemudian, setengah jam telah berlalu. Berdengung. Tiba-tiba, kekosongan di luar tembok dunia beriak dan sejumlah sosok bermunculan. Jumlahnya lebih dari 30 tokoh. Di antara mereka, lebih dari 10 berasal dari suku manusia surgawi, dan sisanya berasal dari berbagai ras lainnya. Misalnya, ras malaikat, ras darah, ras raja iblis, ras santo perang, ras Buddha, dan seterusnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari 10 ras teratas, dan aura mereka sangat menakutkan. Ya dewa, mereka semua adalah dewa yang maha esa. Hati semua orang di Danau Suci Purba mulai tenggelam. Lebih dari 30 master surgawi telah muncul di istana surgawi. Bagaimana mereka akan bertarung? Kalian semua ada di sini. Hebat sekali. Masih ada beberapa jiwa suci di Danau Suci Purba. Mereka menghalangi. Mari kita singkirkan mereka bersama-sama. Kata Dewa Surgawi Yel. Sepertinya kekuatan Danau Suci Purba telah melampaui ekspektasi kita. Memang, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus menyingkirkan mereka sesegera mungkin untuk mencegah bencana di masa mendatang. Kata kultivator manusia surgawi setengah baya lainnya dengan dingin. Pria ini juga seorang dewa surgawi. Namanya Hawa, dan dia sangat berkuasa. Dia dingin dan sombong. Ledakan, begitu dia selesai berbicara, dia melangkah dan menyerbu ke dalam tembok dunia. Tubuhnya meledak dengan aura yang kuat. Dia memegang tongkat panjang di tangannya dan dengan sikap yang mengesankan, dia menyerang. Tiba-tiba, sebuah tongkat raksasa menghantam Danau Suci Purba itu. Seluruh danau berguncang. Mengaum, asyik, roh-roh dewa primitif itu meraung dan melesat ke langit. Mereka diselimuti cahaya dewa yang cemerlang dan melesat menuju Yerif. Membunuh. Penguasa surgawi Yel dan para ahli penguasa surgawi lainnya juga ikut bergerak. Serangan kedua belah pihak bertabrakan di kehampaan, memicu kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Keempat kota di bawah buru-buru mengaktifkan formasi mereka untuk melawan. Ledakan-ledakan-ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Seluruh dunia Danau Suci Purba tampak hancur. Keempat kota berguncang hebat dan gelombang Danau Suci Purba melonjak. Jiwa dewa lebih dari 30 roh dewa primitif hancur berkeping-keping dan jatuh ke permukaan Danau Suci primitif. Tidak cocok. Bagaimanapun, mereka hanyalah jiwa-jiwa suci dari para dewa asli. Mereka belum berada di puncak, jadi mereka tidak sebanding dengan seorang guru dewa. Menghadapi jumlah guru dan penguasa surga yang sama, roh surgawi yang asli sama sekali tidak sebanding dan hancur. Jiwa surgawi dewa yang asli berjuang dengan sekuat tenaga dan bangkit ke langit lagi, menerkam ke arah pusat-pusat kekuatan istana surgawi. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Sayangnya, roh-roh dewa yang asli tidak sebanding dengannya. Setelah beberapa kali serangan, beberapa roh dewa yang asli tidak dapat menahannya lagi. Wah, roh dewa primitif berbentuk banteng dipukul oleh tongkat panjang dewa Yeve dari surga, dan seluruh kepalanya meledak. Kemudian, tongkat itu ditekan ke bawah dan tubuh roh dewa primitif berbentuk banteng itu meledak. Ia berubah menjadi sinar cahaya dan muncul di tempat lain. Namun, cahayanya jauh lebih redup dan auranya lemah. Meskipun itu adalah roh dewa purba dan tubuhnya dapat dipulihkan bahkan jika hancur, energinya akan musnah dan akan menjadi semakin lemah. Setelah waktu yang lama, itu akan benar-benar hilang. Aku bahkan telah membunuh dewa-dewi primitif yang masih hidup saat itu. Apalagi jiwa-jiwa suci yang telah kutinggalkan. Sungguh konyol. Penguasa surgawi Yeve mencibir, melambaikan tongkatnya yang panjang, dan menyerbu ke depan. Beberapa roh dewa primitif terlempar ke belakang, dan tongkatnya mengenai roh dewa primitif berbentuk banteng. Wah, jiwa roh dewa primitif berbentuk banteng itu meledak lagi dan berubah menjadi sinar cahaya, mencoba mengembun di tempat lain. Hukuman surgawi, hilang saja, mati, teriak dewa surgawi Yeve dingin dan meraihnya dengan satu tangan. Seketika, petir putih tak berujung muncul dan memenuhi langit, menyelimuti roh dewa primitif berbentuk banteng. Ini adalah salah satu dari 4 kekuatan surga yang terkuat, kekuatan hukuman surgawi. Saat itu, Yeyu juga telah menguasai kekuatan hukuman dewa,
tetapi dia berkali-kali lipat lebih lemah dari Dewa Surgawi Yefu. Itu seperti membandingkan nyala lilin dengan bulan yang terang benderang. Astaga, kekuatan hukuman surgawi yang tak terbatas menyelimuti jiwa surgawi roh dewa primitif berbentuk banteng. Jiwa surgawi roh dewa primitif berbentuk banteng mengeluarkan raungan kemarahan, tetapi raungan itu segera menghilang. Jiwa dewa primitif berbentuk banteng itu hancur total. Di sisi lain, Dewa Surgawi Yel juga telah menghancurkan jiwa dewa primitif. Secara umum, jiwa keilahian dari dewa primitif juga dapat ada selamanya dan sulit dihancurkan. Namun, penguasa surgawi terlalu kuat. Mereka dapat mengendalikan kekuatan surgawi yang terkuat dan memiliki kekuatan tak terbatas yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan roh Dewa Purba pun tidak dapat menahannya. Setelah membunuh satu, mereka terus membunuh yang berikutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4217 Bahasa Indonesia Bab 4217, Planet Induk Ras Naga ada di sini. Roh dewa yang asli tidak dapat menahan serangan para prajurit Istana Surga sama sekali. Roh itu benar-benar ditekan. Saat para penguasa surgawi menghancurkan roh surgawi yang asli, pertempuran pun menjadi lebih berat sebelah. Perang terus berlanjut, tetapi jumlah jiwa para dewa asli semakin berkurang. Setiap beberapa menit, jiwa dewa primitif akan dihancurkan. Dengan sangat cepat, jumlah jiwa roh dewa primitif berkurang dari lebih dari 30 menjadi sekitar 20. Kita sudah selesai, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kita akan kalah. Apakah masih ada kartu truf lagi di Danau Suci Purba? Saya ingat bahwa Danau Suci Purba telah memelihara 72 roh purba. Hati semua orang di keempat kota itu terasa berat. Beberapa orang bahkan putus asa. Beberapa orang berharap bahwa Danau Suci Purba itu masih mempunyai kartu truf. Menurut legenda, Danau Suci Purba itu telah memelihara 72 roh dewa purba. Mungkinkah ada 72 jiwa dewa? Sekarang, hanya sekitar 30 orang yang muncul. Apakah akan ada sekitar 30 orang lagi? Banyak orang menantikannya, sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Tidak ada pergerakan di Danau Suci Purba, tidak ada roh dewa purba baru yang muncul, dan tidak ada kartu truf lain yang muncul. Melihat jiwa-jiwa roh dewa asli dihancurkan satu demi satu, banyak orang tampak putus asa. Apakah Danau Suci Purba benar-benar akan dihancurkan hari ini? Ledakan, pada saat ini, kekosongan itu hancur, dan sesosok tubuh besar muncul melalui kekosongan itu. Dia melayangkan pukulan ke arah seorang master surgawi dari Istana Surgawi. Dewa penguasa itu terkejut dan terkena serangan langsung, tubuhnya meledak menjadi dua bagian. Dua bagian tubuhnya terbang keluar dan berkumpul kembali. Namun, wajahnya sangat pucat dan auranya sangat lemah, dia menderita luka berat. Hong, kamu cari kematian? Penguasa langit Yel meraung dengan murka saat dia menebas dengan pedangnya. Benar saja, sosok besar yang tiba-tiba muncul itu adalah dewa asli, Hong. Ledakan, Dewa Langit Yel dan Hong bertukar pukulan. Tepat saat mereka berdua bertukar pukulan, kekosongan itu berkedip, dan kekuatan yang mengerikan meledak, seperti pedang tajam, ia menusuk ke arah dewa primitif, Hong. Kekuatan ini terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu kejam. Hong baru saja bertukar pukulan dengan Yel, tetapi dia tidak dapat menghindar sama sekali. Aduh, darah berceceran ke segala arah. Perut Hong tertusuk oleh kekuatan ini, dan tubuhnya yang besar terdorong mundur. Tubuhnya, yang bahkan lebih besar dari bintang, mengalami lubang besar yang meledak, dan darah mengalir keluar. Tak jauh dari sana, sesosok manusia berambut emas terbang keluar. Itu adalah Dewa Dameng dari surga. Aku lawanmu, Dewa Langit Dameng berkata dengan dingin, dan kekuatan mimpinya yang besar pun menyebar. Namun, auman singa terdengar dan menghalangi kekuatan mimpi besar itu. Dewa primitif, sang singa, muncul dan menerkam Dewa Surgawi Dameng. Pada saat yang sama, Hong mengeluarkan raungan marah dan melancarkan serangan balik. Dua roh dewa primitif yang kuat bertarung lagi dengan Dewa Surgawi Dameng, menerobos kehampaan dan bertarung di dalam kehampaan yang gelap sebelum pergi. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini.
kata Dewa Surgawi Yel dengan dingin. Ah, itu. Tidak bagus. Serangan musuh. Begitu Dewa Surgawi Yel selesai berbicara, banyak prajurit surgawi dan jenderal surgawi di luar tembok dunia berseru. Hal ini membuat wajah Dewa Yel menjadi muram. Ia sangat tidak senang. Saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata yang sok penting, dan kalian berteriak, tidak, apa maksud kalian dengan ini? Dia menoleh dan hendak memarahi mereka, tetapi seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Ekspresinya berubah dan pupil matanya mengecil. Pada saat itu, para dewa-dewa lainnya dari istana surgawi juga melihat keluar tembok dunia, dan ekspresi mereka berubah. Itu karena ada sebuah planet yang terbang cepat dari arah itu. Jika itu adalah planet biasa, tidak ada yang perlu dikejutkan. Jumlah planet di alam semesta terlalu banyak. Namun, planet ini berbeda dari planet lainnya. Planet ini terlalu besar. Planet itu jauh lebih besar dari planet biasa. Saat dia bergegas mendekat, dia mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. Planet induk ras naga. Apa yang terjadi? Mengapa planet induk ras naga terbang ke sini? Dan EBSCP, apa? Beberapa makhluk dewa yang surgawi meraung karena terkejut. Di bawah, Luming juga tercengang. Benar saja, planet yang terbang di atas itu sebenarnya adalah planet induk ras naga. Planet induk ras naga sebenarnya telah terbang ke sini. Ini melampaui harapan semua orang. Planet induk ras naga sangat besar. Saat terbang, ia mengeluarkan raungan naga yang menggelegar, alam semesta dan langit berbintang berguncang, dan terdengar gemuruh yang dahsyat. Planet besar itu ditujukan kepada para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal surgawi. Jika mereka terkena, para prajurit surgawi dan jenderal-jenderal surgawi ini kemungkinan besar akan terbunuh. Ras naga, kau sedang mencari kematian. Dewa Langit Yel melolong panjang dan melangkah maju. Dengan sekejap tubuhnya, dia meninggalkan dunia danau suci purba dan muncul di depan planet induk ras naga. Hentikan planet induk ras naga terlebih dahulu. Dewa Langit Yir pun angkat bicara. Dengan sekejap tubuhnya, ia pun meninggalkan tempat itu dan berdiri berdampingan dengan Dewa Langit Yel. Dan NBSP, keberadaan dewa-dewi lainnya juga muncul di belakang mereka. Dulu aku membiarkan kalian pergi. Tapi sekarang kalian di sini untuk ikut bersenang-senang. Kalau begitu aku akan menghancurkan kalian semua. Dewa Langit Yel berkata dengan dingin. Pedang tempur di tangannya memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan saat dia menebas ke arah planet induk ras naga. Membunuh, Dewa Langit Yefei juga berteriak dan menyerang dengan tongkatnya yang panjang. Tongkat itu begitu besar hingga hampir menutupi seluruh planet induk suku naga. Pada saat yang sama, sekitar 30 dewa-dewa lainnya juga ikut bergerak. Dengan begitu banyaknya keberadaan dewa surgawi yang menyerang bersama, kekuatannya sungguh mengejutkan. Langit berbintang yang tak terbatas langsung berubah menjadi sepetak kegelapan, dan semuanya hancur. Jika serangan ini tidak diatasi, ia dapat langsung menghancurkan seluruh galaksi. Di planet induk suku naga, meskipun ada formasi 10.000 naga, formasi itu tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan dan pasti akan hancur dalam sekejap. Begitu formasi itu hancur, meskipun tidak dapat menghancurkan planet induk suku naga, semua makhluk hidup di planet induk itu pasti akan mati. Mengaum, pada saat ini, raungan naga yang mengerikan datang dari planet induk klan naga. Raungan naga itu menggemparkan bumi dan langsung menyebarkan beberapa galaksi jauhnya. Kemudian, seekor naga hitam besar muncul di planet induk klan naga. Naga hitam ini hanya memiliki 5 cakar naga. Kelihatannya seperti naga hitam bercakar 5, tetapi aura yang dipancarkannya sangat mengerikan, menyebabkan langit berbintang bergetar. Dengan raungan naga yang keras, naga hitam itu terbang keluar. Cakar naganya menghentak di udara, menutupi langit berbintang. Ia sebenarnya telah menahan serangan lebih dari 30 dewa-dewa. Ledakan, terdengar ledakan dahsyat. Naga hitam besar itu terbang kembali dan melayang di langit di atas planet induk suku naga. Dan NBSP, namun, serangan dari lusinan eksistensi dewa surgawi semuanya telah diblokir. Pada saat ini, puluhan dewa-dewa, termasuk dewa surgawi Yel dan yang lainnya, semuanya tercengang.
mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. 30 makhluk hidup ini semuanya adalah Master Dewa. Di antara mereka, ada 2 Raja Surga dan beberapa Master Dewa yang kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari Raja Surga. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama-sama, kekuatannya begitu mengerikan sehingga bahkan Dewa Dameng dari surga tidak dapat menangkisnya secara langsung. Namun, naga hitam ini berhasil menghalanginya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4218 Bahasa Indonesia. Bab 4218, Aoqian yang lebih kuat. Aoqian, bagaimana kamu pulih begitu cepat? Yel meraung kaget. Benar saja, naga hitam bercakar 5 yang menyerbu dari planet induk ras naga adalah naga penghancur hitam Aoqian. Meskipun aku belum banyak pulih, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian. Aoqian membuka mulutnya, suaranya dalam dan mendominasi. Aku tidak percaya, kau hampir mati tahun itu. Bagaimana kau bisa pulih dari cedera serius seperti itu? Dia hanya memaksakan diri untuk bertahan. Dia baru saja mencapai puncak kejayaannya. Jika kita menyerangnya bersama-sama, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan. Penguasa surgawi Yel meraung saat pedang tempurnya memancarkan cahaya terang, melepaskan kekuatan pembalasan dewa secara ekstrim. Suara mendesing, bayangan pedang yang mengerikan menebas ke arah Aoqian. Hukuman surgawi, hancurkan. Dewa surgawi Yeve juga mengeluarkan raungan panjang dan memukul dengan tongkatnya yang panjang. Orang bisa melihat bahwa banyak sekali petir putih bersih yang menempel di tongkat panjang itu. Inilah kekuatan hukuman surgawi. Pada saat yang sama, para master dewa lainnya juga melancarkan keterampilan unik mereka sendiri, menyerang Aoqian satu demi satu. Gelombang serangan kedua bahkan lebih ganas dan mengerikan daripada yang pertama. Mengaum, Aoqian mengeluarkan raungan panjang, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Tubuh naganya yang besar berputar, dan cakar naganya terus-menerus menghentak. Garis-garis cahaya hitam yang mengerikan terbang keluar dari cakar naganya, menembus alam semesta dan langit berbintang, bertabrakan dengan serangan dewa surgawi Yel dan yang lainnya. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar. Kali ini, masih belum ada Victor yang terlihat. Serangan dewa surgawi Yel dan yang lainnya telah diblokir. Kemudian, Aoqian memutar tubuhnya, dan ruang itu terkoyak. Dia bergegas ke ruang itu dan menghilang. Saat berikutnya, cakar naga tiba-tiba muncul di samping seorang master surgawi dan mencengkeramnya. Sang guru surgawi terkejut dan segera mencoba mendobrak kekosongan untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dengan suara keras, dewa-dewa tercabik-cabik oleh cakar naga hitam. Semuanya hancur dan dia tewas di tempat. Seorang dewa-dewa terbunuh begitu saja. Brengsek. Penguasa langit Yel dan yang lainnya berteriak murka saat mereka meledak maju dengan kekuatan penuh, menghantam suatu titik di udara. Kekosongan di sana meledak, memperlihatkan sosok Aoqian. Beberapa serangan mendarat di tubuh Aoqian, tubuhnya bergetar dan dia terlempar. Sayangnya, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Aoqian, hanya beberapa tanda dangkal muncul di sisik tubuhnya. Kemampuan Aoqian berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat Lu Ming berada di planet induk klan naga. Saat itu, dia telah meminjam kekuatan planet induk ras naga, tetapi dia masih tidak dapat menghadapi pasukan gabungan dewa surgawi Yel dan beberapa dewa-dewa lainnya. Pada akhirnya, avatar jiwa kereta terbanglah yang telah bergerak, menakuti Yel dan yang lainnya. Tetapi sekarang, Aoqian sendirian, secara samar-samar menekan Yel dan yang lainnya. Perlu dipahami bahwa di pihak Yel, ada lusinan dewa tertinggi. Tidak heran Yel begitu terkejut, ketika Aoqian berada di puncaknya. Dia tentu saja bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Yel. Ketika dia melihatnya, dia pasti akan berbalik dan berlari secepat yang dia bisa. Namun, dia tahu betul bahwa Aoqian telah terluka parah dalam pertempuran membunuh naga. Banyak orang bahkan mengira Aoqian telah terbunuh. Tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa Aoqian tidak mati. Tetapi meskipun mereka tidak mati, mereka hanya akan berada di ambang kematian. Kekuatan mereka sangat lemah, dan mereka hanya bisa mencapai level dewa penguasa. Secara logika, hampir mustahil untuk pulih dari cedera serius seperti itu. Namun, baru beberapa tahun berlalu,
dan Aoqian benar-benar telah pulih ke tingkat kecakapan bertarung seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Ledakan, Aoqian mundur selangkah, memutar tubuhnya, dan menyerbu ke arah Dewa Surgawi Yel dan yang lainnya. Tubuhnya menyusut hingga hanya 10 meter panjangnya, tetapi kecepatannya masih sangat cepat. Dengan memutar tubuhnya, ia menyerang kelompok Yel seperti sambaran petir. Ia menghindari serangan dan menyerang seorang ahli Dewa Surgawi. Suara mendesing, ketika jaraknya sudah cukup dekat, armor naga milik Aoqian melesat keluar, bagaikan dua pisau melengkung, dan menebas. Aduh, kepala dewa-dewa di depannya terbang tinggi ke udara. Darahnya berceceran ratusan juta mil, menghancurkan meteor yang hendak menghantamnya. Kepalanya telah dipenggal, tetapi dia masih hidup. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia mencoba mengendalikan kepalanya untuk melarikan diri. Namun, dia memiliki 2 tanduk naga. Sebelum dia sempat mundur, tanduk naga kedua sudah terpotong. Kepalanya langsung terpotong menjadi 2, dan jiwanya pun musnah. Dia tewas di tempat. Dewa kedua, Dewa, telah terbunuh. Kali ini, para master dewa lainnya ketakutan. Mereka mundur dengan panik, menjauhkan diri dari Aoqian. Jangan berpisah, tetaplah bersama, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang kita satu persatu. Dewa Langit Yeve meraung dengan marah, ia bergerak sangat cepat, dan ia menyerang dengan tongkatnya. Kilatan petir putih bersih meledak dan mengenai 2 tanduk naga Aoqian, membuatnya terbang dan kembali ke kepalanya. Penguasa Surgawi Yel, penguasa Surgawi Yov, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul dan mundur dengan cepat seperti ember besi. Membunuh, Aoqian menjerit panjang dan bergegas mendekat. Dia mulai menyerang, terlibat dalam pertempuran hebat dengan Dewa Surgawi Yel dan yang lainnya. Namun, kali ini, penguasa Surgawi Ye dan yang lainnya telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka semua berkumpul bersama, menyerang, dan mundur bersama. Untuk sementara waktu, Aoqian tidak dapat lagi berhasil dan hanya dapat menekan penguasa Surgawi Ye dan yang lainnya dengan susah payah. Begitu saja, mereka saling bertukar lusinan jurus, dan tidak ada satu pihak pun yang mampu berbuat apapun terhadap pihak lainnya. Siapa ini? Aoqian, yang berada di tengah pertempuran, tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang mengerikan. Dia mundur kembali ke sisi planet induk suku naga. Auranya menyatu dengan planet induk suku naga. Dia melihat sekeliling dengan waspada, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Dewa Langit Yel dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak merasakan apapun. Aoqian, aku tidak menyangka kau memiliki kepekaan spiritual yang begitu tajam meskipun kau belum pulih dari luka seriusmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di langit berbintang. Suara ini terdengar sangat tua dan penuh dengan perubahan hidup, tetapi tidak diketahui dari mana asalnya atau dari arah mana asalnya, seolah-olah datang dari segala arah. Kaca, tiba-tiba sebuah petir muncul di langit di atas Aoqian. Sebuah petir yang berwarna putih bersih, tidak tebal dan hanya muncul sebuah lengan, menyambar ke arah Aoqian dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Menghadapi sambaran petir yang biasa-biasa saja ini, Aoqian tampak seperti menghadapi musuh besar. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya tampak berdiri seperti rambut halus. Mengaum, Aoqian mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan bumi, dan planet induk suku naga juga sedikit bergetar. Kekuatan tak terbatas melonjak dari planet induk suku naga dan bergabung dengan Aoqian. Lalu, Aoqian mengulurkan salah satu cakar naganya. Ini adalah serangan terkuatnya dalam wujudnya saat ini, dan mengumpulkan kekuatan planet induk ras naga. Ledakan, cakar naga menangkap petir putih bersih, dan ledakan dahsyat mengguncang bumi. Langit berbintang yang tak berujung bergetar, dan banyak makhluk hidup di planet-planet vital menatap langit berbintang dengan ngeri seolah-olah bencana besar akan datang. Setelah ledakan dahsyat itu, tubuh Aoqian bergetar hebat dan dia terdorong mundur. Bahkan planet induk suku naga pun sama. Saat Aoqian mundur dengan cepat, dia baru berhenti setelah dia mundur ratusan juta mil. Dapat dilihat bahwa cakar naga milik Aoqian telah rusak parah. Cakar itu berwarna hitam pekat, seolah-olah telah terbakar. Bukan hanya itu saja,
Di sekujur tubuhnya juga terdapat luka-luka, dan samar-samar terlihat kilatan petir kecil berenang di sana. Kaisar Naga Abadi Chapter 4219 Bahasa Indonesia 4219. Kemunculan kembali kereta terbang. Satu gerakan saja, Aoqian sudah terluka. Ini bahkan terjadi setelah Aoqian mengumpulkan kekuatan planet induk suku naga. Kalau tidak, situasinya akan lebih buruk. Kekuatan asal-usul. Aoqian bergumam, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Di langit berbintang yang jauh, kehampaan bergetar sedikit, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul. Melihat sosok ini, pupil mata Aoqian tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan nada serius, seperti yang diduga, itu kamu, orang tua. Nenek moyang, adapun Yale dan yang lainnya, ketika mereka melihat sosok ini, mereka semua menjerit kaget, ekspresi kegembiraan liar di wajah mereka. Ini adalah seorang kultivator suku manusia surgawi, seorang kultivator suku manusia surgawi tua yang tampak sangat tua. Rambut emasnya telah kehilangan kilaunya dan tidak lagi berwarna keemasan, rambutnya seperti rumput kering yang tumbuh di atasnya. Tubuhnya tidak lagi tegak, sebaliknya, ia membungkuk, kerutan di wajahnya menumpuk seperti gunung, matanya menyipit, dan tidak ada cahaya di dalamnya, matanya keruh. Ini adalah seorang lelaki tua yang kelihatannya akan pingsan setiap saat. Namun, ekspresi Aoqian sangat serius, sementara Yale dan yang lainnya memanggilnya nenek moyang. Tetua suku manusia surgawi berdiri di udara dan berjalan menuju Aoqian. Tubuh Aoqian tak kuasa menahan ketegangan, ia perlahan mundur bersama planet induk suku naga. Aku tidak menyangka bahwa danau suci purba itu benar-benar akan menarikmu keluar. Apakah kamu tidak takut akan kecelakaan dan kematian yang kejam? Aoqian berkata dengan dingin. Hati seorang raja bukanlah hal yang remeh. Ada juga tubuh terlarang, layak bagi seorang lelaki tua sepertiku untuk bertindak. Lelaki tua itu terkekeh, memperlihatkan dua baris gigi yang tidak rata. Dia menatap Aoqian dengan matanya yang berlumpur dan berkata, Aoqian, aku tidak menyangka kau tidak mati dalam pertempuran tahun itu, dan bahkan mendapatkan kembali kekuatan tempur seperti itu. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Hari ini, aku akan menghabisimu sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, tetua suku manusia surgawi itu mulai bergerak. Pada saat ini, aura mengerikan keluar dari tubuh lamanya. Begitu aura itu dilepaskan, bukan hanya galaksi saja, melainkan seluruh bidang bintang bergetar seakan-akan tak sanggup menahan aura sesepuh manusia surgawi itu dan gemetar di hadapannya. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti orang tua, tetapi seorang ahli yang tak tertandingi yang mendominasi dunia. Aura mengerikan ini juga melewati celah di tembok dunia dan masuk ke dunia danau suci purba. Seluruh dunia danau suci purba itu berguncang, air danau yang tadinya penuh ombak, menjadi tenang. Tak ada ombak. Aura yang mengerikan, bagaimana bisa begitu kuat? Auranya beberapa kali lebih kuat dari Dewa Dameng, bagaimana mungkin? Lu Ming sangat terkejut. Dewa Langit Dameng dikenal sebagai salah satu Dewa Langit yang paling berkuasa di Istana Surgawi, tetapi aura tetua dari suku manusia surgawi ini beberapa kali lipat lebih kuat darinya. Budidaya macam apa ini, di atas sang guru surgawi? Bukankah dia sudah berada di alam dewa surgawi? Bukankah dia sudah berada di puncak alam semesta? Dan NBSP, mungkinkah ada eksistensi yang lebih kuat di atas alam dewa surgawi? Inikah kartu truf sebenarnya dari istana surgawi? Di bawah hukuman surgawi, siapapun yang melanggar istana surgawi akan dihukum. Suara tetua manusia surgawi itu terdengar seraya dia menunjuk sebuah jari. Zes! Kilatan petir berwarna putih bersih menyeruak dari tangan lelaki tua itu, berubah menjadi langit penuh petir, dan menyelimuti Aoqian. Ekspresi Aoqian sangat serius. Dia mengeluarkan raungan liar, dan tubuhnya tumbuh dengan cepat. Pada akhirnya, dia bahkan lebih besar dari planet induk suku naga. Dia membuka mulutnya, dan sebuah manik bundar terbang keluar. Orang bisa melihat bahwa ada banyak sekali naga surgawi yang berenang di dalam manik bundar itu. Ini adalah harta paling berharga milik klan naga, 10.000 mutiara naga. Di bawah kendali Aoqian, raungan naga keluar dari 10.000 mutiara naga,
dan naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah tetua suku manusia surgawi, berbenturan dengan kekuatan hukuman surgawi. Namun, lawannya terlalu kuat, dan kultivasi Aoqian masih jauh dari puncaknya. Bahkan dengan bantuan kekuatan planet induk suku naga dan kekuatan 10.000 mutiara naga, dia masih tidak bisa menghentikan lawannya. Masih ada jejak kekuatan hukuman surgawi yang menerobos serangan Aoqian dan jatuh ke tubuhnya. Puff! Darah terus mengalir keluar dari tubuh Aoqian, sisik-sisik di tubuhnya juga hancur, dan beberapa di antaranya terbang keluar. Hukuman surgawi, tetua suku manusia surgawi telah muncul di hadapan Aoqian dan menerobos pertahanannya. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, memancarkan fluktuasi yang mengerikan, dan dia menebas ke arah kepala Aoqian. Ini adalah salah satu dari 4 kekuatan surgawi yang terkuat, kekuatan hukuman surgawi. Tetua manusia surgawi itu tidak hanya mengendalikan kekuatan hukuman surgawi, tetapi dia juga mengendalikan kekuatan pembalasan surgawi. Dia benar-benar menakutkan. Pupil mata Aoqian mengerut tajam, dia tidak bisa menangkis pedang ini. Namun, Aoqian tidak panik, karena sesosok tubuh muncul di hadapannya tanpa suara. Ini adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Belati terbang, wanita ini adalah kereta terbang, setan surgawi yang tak terukur. Kereta terbang itu dengan lembut menyerang dengan telapak tangannya, dan mengenai pedang tempur milik sesepuh manusia surgawi. Ledakan, sebuah ledakan yang terdengar seperti Big Bang di alam semesta bergema. Cahaya warna-warni yang menyilaukan meledak dari tempat keduanya bertarung, begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Lalu, kedua sosok itu melayang mundur pada saat yang sama. Kereta terbang itu telah menghalangi serangan tetua suku manusia surgawi. Itu dia, iblis surgawi tak terbatas, Tabu. Ketika Yel, Yov, dan yang lainnya melihat kereta terbang itu, mereka semua berteriak kaget, ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kereta terbang, kau hanyalah inkarnasi jiwa, apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Tetua suku manusia surgawi itu mundur beberapa langkah dan menenangkan diri. Ia memandang kereta terbang itu dengan acuh tak acuh. Kamu juga terluka, jadi kamu tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Dan NBSP, kereta terbang itu terkekeh. Temperamennya yang tak tertandingi hampir menyebabkan beberapa eksistensi dewa surgawi kehilangan akal sehat mereka. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi inkarnasi jiwa sepertimu, kata tetua suku manusia surgawi. Dia memegang pedang tempurnya dan menyerang kereta terbang itu tanpa mengatakan apapun lagi. Kali ini, tidak ada aura yang mengejutkan, itu tampak seperti pedang biasa. Namun, kecepatannya begitu tinggi sehingga banyak ahli dewa surgawi kesulitan melihatnya. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu menghindari pedang ini dan hanya akan terbunuh. Ki iblis yang pekat muncul dari kereta terbang itu, dan telapak tangannya berubah menjadi hitam pekat seolah-olah terbuat dari ki iblis. Dan NBSP, telapak tangannya masih seringan biasanya, tetapi begitu cepat sehingga bahkan para dewa pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Wah! Serangan mereka bertabrakan lagi. Kali ini, hanya terdengar suara samar, seperti tamparan orang biasa. Kedua sosok itu bergoyang, dan mereka mulai bertarung lagi. Kerumunan itu hanya dapat melihat dua sinar cahaya yang saling beradu, lalu terdengar suara pelan. Semua orang tahu bahwa ini pertanda mereka berdua telah mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Itu karena keberadaan seperti itu terlalu mengerikan. Begitu mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka akan menghancurkan dunia, menghancurkan sebagian besar galaksi, dan menyebabkan bencana yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka menahan kekuatannya secara ekstrim dalam pertempurannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4220 Bahasa Indonesia Bab 4220 Mengaktifkan Kekuatan Hati Tuhan. Pertarungan antara kereta terbang dan sesepuh manusia surgawi tidak menimbulkan banyak kehebohan. Dan NBSP, namun, hanya karena mereka tidak menimbulkan terlalu banyak gangguan bukan berarti serangan mereka lemah. Semua dewa-dewa yang hadir tahu bahwa jika mereka terkena satu serangan saja, mereka pasti akan mati. Keduanya bergerak sangat cepat, dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus.
Setelah 50 gerakan, keduanya mundur dan saling berhadapan dari jarak ratusan juta mil. Orang tua, sepertinya kau tidak bisa berbuat apa-apa kepada kami hari ini. Kereta terbang itu terkekeh, sepertinya aku hanya bisa mengambil risiko, kata sesepuh suku manusia surgawi itu dengan tatapan dingin. Ledakan, aura mengerikan kembali muncul dari tubuhnya. Aura ini beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan surgawi yang melimpah memancar keluar dari tubuh sesepuh manusia surgawi itu. Pada saat ini, punggungnya yang bungkuk tiba-tiba tegak dan dia dengan cepat tumbuh lebih tinggi. Kerutan di wajahnya pun menghilang dengan cepat, kulitnya menjadi berkilau dan matanya yang keruh berubah menjadi keemasan. Rambut emasnya pun menjadi berkilau dan berkibar tertiup angin. Dalam sekejap, tetua suku manusia surgawi itu pun menjadi lebih muda dan berubah menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Apakah kamu tidak takut dengan reaksi negatif akibat cedera yang kamu alami? Ekspresi kereta terbang itu berubah serius, yang merupakan pemandangan langka. Ki iblis di tubuhnya menjadi lebih tebal. Tidak butuh waktu lama untuk membunuh kalian semua. Tetua suku manusia surgawi berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak. Asyik, dia menyerang langsung kereta terbang itu, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pedang tempur itu bersiul dan menebas kepala kereta terbang itu dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi kereta terbang itu serius, ia melangkah maju dengan ringan dan fluktuasi tak terlihat menyebar. Ini adalah suatu domain, dan area yang dicakupnya adalah dunia kereta terbang. Lalu, dia melambaikan tangannya dan menyerang. Dentang-dentang. Keduanya saling bertukar jurus lagi, tetapi kali ini, kereta terbang itu benar-benar kalah dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah bertukar beberapa jurus, sosoknya mundur dengan keras, dan luka mengerikan muncul di tubuhnya. Namun, ini adalah inkarnasi jiwa dari kereta terbang dan bukan makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah, itu tidak akan berdarah. Tetapi kilaunya telah banyak meredup dan auranya telah sedikit melemah. Kekuatan kereta terbang itu sedang dihancurkan. Serangga berbisa terbang, menghancurkan klon jiwa ini seharusnya berdampak besar pada tubuh utamamu, kan? Tetua suku manusia surgawi berkata dengan dingin sambil terus menyerang kereta terbang itu. Mengaum, di sisi lain, Aoqian meraung dan mengeluarkan 10.000 mutiara naga, yang diarahkan kepada sesepuh suku manusia surgawi. Kereta terbang itu juga mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Keduanya melancarkan serangan terkuat mereka dalam kondisi mereka saat ini. Kau memberikan perlawanan yang keras kepala, tetua suku manusia surgawi berkata dengan dingin. Pedang di tangan kanannya tidak berhenti. Dia terus mengerahkan kekuatan pembalasan dewa dan menebas kereta terbang itu. Tangan kirinya menekan ke udara, dan kekuatan hukuman surgawi meledak, garis-garis petir putih bersih melesat ke arah Aoqian. Dengan dua ledakan berturut-turut, kereta terbang dan Aoqian terpaksa mundur. Kereta terbang itu terkena serangan lagi, dan cahaya inkarnasi jiwa pun semakin redup. Aoqian bahkan lebih menderita, mutiara 10.000 naga terlempar ke belakang, dan tubuhnya tertusuk. Tubuh naganya hampir terbelah menjadi dua bagian, dia terluka parah, dan dia terus-menerus batuk darah. Hahaha, Aoqian, Fei Yao, pergilah ke neraka. Melihat ini, Yel mulai tertawa terbahak-bahak. Apa yang tabu, di depan patriark, kamu masih mati. Dewa surgawi YEF pun tersenyum. Adapun para dewa penguasa ras lain, mata mereka dipenuhi rasa takut, dan ketakutan mereka terhadap istana surgawi pun semakin kuat. Alasan mengapa mereka begitu patuh kepada istana surgawi bukanlah karena mereka takut kepada para penguasa surgawi tersebut. Meskipun para penguasa surgawi dari istana surgawi itu kuat, mereka tidak sulit untuk dihadapi. Orang-orang yang paling menakutkan di istana surgawi adalah orang-orang tua itu. Kereta terbang, kirimkan inkarnasi jiwamu dalam perjalanannya terlebih dahulu. Tetua suku manusia surgawi itu tidak ingin membuang waktu. Dia terluka dan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya untuk waktu yang lama. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Dia ingin segera mengakhiri pertempuran dan menghabisi Fei Yao dan Aoqian untuk selamanya. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Ayo pergi.
kata Fei Yao, dia bergerak dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dunia Danau Suci Purba, berdiri di atas danau. Keluarlah, hati sang penguasa, kereta terbang itu bergumam. Ia mengulurkan tangan dan meraih bagian tengah Danau Suci Purba. Astaga, sebuah hati terbang keluar dari Danau Suci Purba. Hati ini adalah hati kedaulatan yang dibawa oleh dewa-dewa Dream Void dari Istana Surgawi. Degup, 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 jantung sang raja berdetak bagaikan genderang perang, berdetak kencang saat energi kehidupan yang tak terbatas menyebar. Kereta terbang itu membawa hati dewa utama dan terbang keluar dari tembok dunia, muncul di langit berbintang. Mengom, raungan dahsyat terdengar dari hati dewa utama, lalu memancarkan cahaya merah yang tajam. Dalam cahaya merah yang tajam itu, dewa primitif yang besar muncul. Roh dewa primitif ini bahkan lebih besar dari Hong dan Lion sebelumnya, matanya sebesar planet. Dia berdiri di langit berbintang, dan bintang-bintang dapat berputar mengelilingi tubuhnya. Begitu roh dewa purba itu muncul, ia membuat gerakan meraih, lalu sebuah gunung besar muncul dan menghantam ke arah sesepuh manusia surgawi itu. Kemanapun ia lewat, sebagian besar langit berbintang hancur dan berubah menjadi kekacauan. Pupil mata tetua manusia surgawi itu mengerut tajam, dia meraung marah dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, kedua serangan itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Tetua suku manusia surgawi dan roh dewa primitif keduanya mundur. Gerakan ini seri, apa yang sedang terjadi? Beberapa master surgawi dari Istana Surgawi berseru. Mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana makhluk yang begitu mengerikan tiba-tiba muncul di Danau Suci Purba. Itu adalah hati dewa utama. Kereta terbang mengaktifkan kekuatan hati dewa utama, yang memungkinkan pemilik asli hati itu muncul sementara di dunia. Kata dewa surgawi YEF dengan wajah serius, pemilik asli hati itu, seorang penguasa. Banyak dewa penguasa terkesiap, siapapun yang memiliki pemahaman lebih baik tentang dewa-dewa asli akan tahu bahwa dewa utama adalah nama untuk dewa asli yang terkuat. Di antara para dewa asli, hanya yang paling kuat yang bisa disebut dewa utama. Dewa utama memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di alam dewa yang baru terbentuk, dia adalah penguasa alam semesta yang sebenarnya. Para ahli alam dewa surgawi seperti semut di hadapan dewa utama. Mereka dapat dihancurkan hanya dengan satu jari. Sekarang, kereta terbang itu telah mengaktifkan energi di dalam hati dewa utama dan berubah menjadi dewa utama. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Itu hanya hati, aku tidak yakin ia bisa menandingiku. Tetua suku manusia surgawi itu mengeluarkan raungan panjang saat rambut emasnya berkibar tertiup angin. Auranya sedang berada di puncaknya. Dengan kekuatan pembalasan dewa di tangan kanannya dan kekuatan hukuman dewa di tangan kirinya, ia melangkah maju. Tubuhnya tumbuh semakin tinggi, menjadi lebih besar dari bintang saat ia berjalan menuju sang raja. Kereta terbang itu berdiri di atas kepala dewa-dewa, memancarkan fluktuasi misterius dan mempertahankan bentuk dewa-dewa. Sambil memegang gunung di tangannya, sang raja menyerbu ke arah sesepuh manusia surgawi. Dua eksistensi yang tak tertandingi terlibat dalam pertempuran hebat.